Selamat datang di Wave Updates dan kali ini bersama gua Dita Pramudia. Pokok United. Fred full time. Kita akan berandai-andai kalau kalian punya 150 juta Pound pound sterling, kalian akan beli apa? Ya kalau lo mau beli siapa kok? Ya kemarin kan Mau beli apa? Mau beli apa kemarin dulu? ada beritanya nih. United Langsung lurus ini. Beli emas nggak Nggak sih? mau berandai-andai dulu 150 Beli juta. emas lah. Beli emas? Beli emas. Ya enggak. Hah? Beli emas. Nggak usah jadi klub bola lagi berarti. Iya. Enggak, kalau Nggak ini usah. kan kalau lo yang punya. Tutup aja. Oh Mbappe, karena Mbappe nih lagi kisruh nih di Real Madrid. Lo mau beli Mbappe buat di rumah lo? Enggak, kan gua nanya tadi. Buat kita nih. Oh, buat kita. Generally, Nah, 150 iya. juta pound Baru sterling. nanti bridgingnya United, Oh, United. dikabarkan punya 150 juta untuk pemain tengah gitu Oh, maksudnya. sudah pasti gue akan memberi makan orang-orang menyaingi MBG. Biarkan King Koko memasak. MBG libur dulu, biarkan King Koko memasak. 150 juta pound sterling sih kata gue. Banyak banget itu. Ya gue sih pindahin studio ini langsung kita beli gedung. Ya, lantai 1 United Wave, lantai 2 Gunners. Udah. Kalau dua, Dua lantai. Gedung dua lantai. Ada dua gitu kan. Kalau lantai 3 ya kita buat yang lain gitu aja pokoknya. 20 Liverpool berarti. Ya gimana kalau jadi mana tuh beritanya 150 juta pound Ya. sterling dibagi 3. Harga 80 Untuk 3 pemain tengah ya. 3 pemain tengah. Harga 80 untuk mengganti Casemiro, 40 juta pengganti Tier 1 berarti. Ugarte, Tier 20 2 juta. Ya udah untuk Pemain muda. Pemain apa? Atau pemain- tim player. Ya. Karena kan United main di 4 kompetisi musim depan. Sebelum ngebahas pemain siapa yang bakal dibeli, menurut gua nggak cukup. Nggak cukup Udah emang. enggak untuk pemain Gua tengah pas doang. ngelihat 150, gua kayak Dapat terus 2 kemarin itu. Liverpool 500 juta. Itu dapat dari mana? Dengan gampangnya beli Florian Wirtz, Isak. Oh, dia kan itu muterin duit dari Filipe Coutinho itu tuh muternya sampai sekarang. Ngerti gua, tapi maksudnya Enggak pusing bolanya. Loh, enggak dong, sana. Filipe Coutinho itu kan duitnya buat beli Van Dijk sama Makanya, Alisson. terus ada Sama jual nih. Suarez yang gitu-gitu tuh dia duitnya di Enggak, Dit. Musim lalu tuh by the way walaupun Liverpool belanjanya hampir setengah miliar, 450 juta something, mereka tuh jual tuh seingat gua 300. Dia jual 300 siapa juta aja? pound sterling. Oh, banyak. Oh iya Luis Luis Diaz. dia jualan. Terus Luis Diaz. Banyak. Gua banyak. Nunez. Nunez. Banyak kok banyak. Makanya gue tadi bisa ngomong sampai 300 juta tuh karena gue memang ya baca memang emang kan waktu kita banter-banter belanja dong banyak. Tapi kita jualnya juga banyak. Emang benar. Makanya menang Premier League musim lalu kan musim lalu. Ya, musim lalu Liverpool. benar, ya. Menang Premier League itu kan 170 juta pound sterling ya Nick ya. Ya, Iya, the winners, belum ya. broadcast. Iya, merchandise. belum broadcast. Enggak, itu kan Itu menghindari 100. financial fair play sama English apa itu yang Ya sebenarnya prize money-nya bukan segitu, tapi istilahnya lu menang segitu, terus nanti dapat higher revenue, terus itu Iya. exposure and marketing, Betul. berapa ya sekitar Tiketing, 170 Ya, ya. ditambah Tiketing jual banyak. pemain, makanya total mereka bisa beli sampai 450 juta. Dan kemarin kalau lu ngomong sebetulnya nggak 150 nggak cukup, ya itu kan di atas kertas. Ya sekarang kalau misalkan lu ada Anderson Elliot nih, harganya 81 juta. Oh nggak mau, saya cuma mau 80 juta. Kan nggak mungkin kayak begitu kan. Menurut Nggak sekaku itulah. menurut maksudnya. gua agak aneh aja. 81 nih. 81. 1 juta doang enggak 1 juta bisa doang. 150. Bulat cuma 150 Sorry, juta. kita MU berprinsip gitu. Nggak gitu kan. Dan menurut gua kenapa ya dikeluarin ada statement 150 juta kayak gitu? Iya, kayaknya itu plafon. Plafonnya 150 udah buat ini nih. Untuk pemain tengah. Pemain tengah doang. Oke. Ya karena memang It just seems weird to me. Memang United kan udah nggak mau beli pemain yang Overpriced, yep. Iya di atas kertas Elliot Anderson aja mau dijual Cepet. 120 juta 120. itu nggak masuk akal menurut gue. Ya masuk akal kalau misalkan udah dengan kita beli dapat UCL, dapat EPL. Tapi dengan Itu masuk akal. Elliot Anderson kalau misalnya Nottingham Forest bisa juara Europa League sih agak naik memang angkanya. agak naik. Iya. Ya. Dan ya dengan harga 80 juta itu kan nama-namanya Tonali,
Wharton, Elliot Anderson, terus Tapi Tchouaméni. ini pertanyaannya 80 juta. Berarti kan ini kalau bagi-bagi 3 kan 80 lah ya yang paling make sense untuk teratasnya tier 1-nya. Is there a world class player di harga segitu? Tchouaméni. 80. World class gitu dia. Menurut gua dia world class karena dia itu pemain yang dari kecil udah di Real Madrid. He's got a lot of experience. Dari remaja, age. dari remaja. Dari remaja udah ada. 3 musim. Dari remaja maksudnya. Iya, dari dia remaja. masuk kan Ini sama-sama musim kayak ketiga. Kamavinga kan? Iya. Ya, dari Dari remaja same lah. 3 apa 4 musim lupa. Yeah. He's 23, 24? 24 apa 23 sih. Ya, Dia 19 kalau nggak salah. mendekati potensialnya sih. Prime-nya maksudnya sebentar Ya, lagi. jadi menurut gua Tchouaméni untuk gua agak pesimis Newcastle mau jual Tonali dengan harga 80. Mau. Cuman Gajinya. gajinya yang kemahalan itu yang bikin males. Oke. Karena kalau dia gajinya nggak kemahalan, dia nyari sampingan nanti Tonali. Itulah. Ya kayak biasa-biasa dia lakukan. Bahaya. Bahaya. Saya masang kartu kuning nanti. Yang kena gitu kan. Kayak gitu kan. Malah adu ketangkas. Tapi Tonali bisa. bisa, Oh, cuman gajinya yang kayaknya agak mahal Agak gitu. mahal ya. 300 nggak kemana dia pemain kayak gitu sekarang 2,5 lah minimal itu. Tapi kan MU nggak mau. Iya, makanya. Bayar di atas 200 ribu. 200. Makanya menurut gua ya paling possible tuh ya Wharton, Elliot Anderson mungkin ya sama. Baleba? Nggak. Gua kalau 80 juta enggak deh gua. Gua Nggak malah. mau Baleba. Kan memang tulisannya 80 juta itu termasuk Baleba. Cuman kalau buat gua Baleba tuh masuk ke kriteria 40. Ya, Kalau boleh gua. itu. Hold on a minute. Ini 80 juta dengan Ugarte dijual atau Ugarte masih stay? Enggak, cuma Enggak. ngomong begitu aja. Itu aja. Kan ini sekarang kan kita 150 juta tanpa ada Ugarte dijual. Nggak ada jual-jualan Karena lah belum tahu istilahnya. nih Iya. Ugarte laku apa enggak. Nggak, karena menurut gua nih dengan masuknya MU ke Liga Champion, terus juga Daya tariknya gede lah. Iya. masuk Liga Champion dapat duit berapa? Terus kita di peringkat 3 tuh dapat 140 juta apa 60 juta, gue lupa. Terus ditambah Adidas yang sponsor Cepet. kita ini, Iya. yang tadinya nggak full pay untuk musim lalu karena United nggak masuk Champion, masuk ini kan dinaikin lagi. Iya. Jadi sebetulnya kalau menurut gua uang yang minim akan keluarkan United tuh mungkin ya 250 juta. Jadi 150 juta Untuk tengah doang? kalau menurut gua. Enggak. Ditambah-tambahin 250 yang juta total. lain-lain. Jadi 150 Ya. juta tuh untuk yang pemain tengah 3 tadi, 80 40 20, sisanya 100. Itu untuk Nambah. striker dan back Back kiri. Iya. Kalau menurut gua. Jadi ya minimal 5 sampai 6 pemain akan datang. Tapi sih gue ngerasa ya, waktu itu kan United nggak punya bargaining power ke pemain karena kita nggak main di Champions League sehingga Iya. kita naikin gajinya mereka. Yep. Nah sekarang dengan kita main di Champions League dan performa bagus Lagi bagus. sampai akhir musim ini, kayaknya kita bisa sih sedikit punya bargaining Daya tarik, power ya? untuk nggak melulu kita naikin gaji supaya dapat pemain bagus gitu. True. Harusnya dapat sih. Tapi mau bagaimanapun ya United harus bertindak sebagai ya tim besar. Lu nggak boleh yang namanya mohon Begging, betul. begging sama satu pemain tuh nggak boleh. Kita tuh tim besar. Iya, kalau nggak mau, oke. Enggak, Take it udah. or leave it, udah. Terbukti dengan Garnacho yang gua mau keluar karena gua mau main di Eropa. Pas. Delap nolak kita karena mau main di Eropa. Jadinya Silakan. begitu sekarang. Masa lo Nottingham Forest tim kedua kali 3-1. Itu gila sih. Tapi itu parah sih. emang Itu parah udah sih. mentalnya Itu parah kacau sih. sih itu Chelsea. Enggak, dan Suwe juga, Dit. Suwe. Gua kan nonton mana kan. Itu memang Suwe sih udah mental, terus juga penaltinya Palmer nggak Nggak gol masuk. pertama, iya. Wah, gue bilang nih memang Tapi sebelum kita lari kemana-mana, tadi pemain tengah yang available siapa? Ya itu tadi nama-nama itu doang. Kalau Gue tuh lagi nih, sorry, gue tuh lagi mensyukuri dan juga lagi lagi percaya yang namanya Premier League proven, setuju, Premier League ready. setuju. Dalam diri Matius Cunha dan Brian Bumu, kita ini enak It works. banget nih. It works. 70-80 juta sih. Yep. Wah, Worth it banget ini. Jadi kalau menurut gua, Elliot Anderson, katakanlah 80 lebih dikit gitu. Jangan nyampe cepet. Ambil sih. Iya. Kalau masih 80-90 ambil. Dan Iya. kemarin gue sempat lihat statistik gini loh. Anderson ke MU sama ke City. Kalau ke City, dia mungkin waktu bermainnya nggak sebanyak dia main di MU. Tapi Bernardo Silva udah cabut kok.
Iya, tapi kan ya kita sama-sama tahu Pep. Selama ini seingat gue ya. Selalu ada namanya Pep Rule apa ya pokoknya itu Iya, ya rulesnya dan dia. pemain Inggris yang di luar bagus terus dibeli sama Pep ke timnya itu rata-rata jelek. Calvin Phillips. Jadi Jack Grealish, Calvin Delph. Phillips, terus John Fabian Stones. Delph. John Stones ya oke-oke aja. Siapa lagi? Fabian Delph. Siapa? Fabian Fabian Delph. Delph. Iya. Emang yang beli Pep? Oh, bukan ya? Bukan, Fabian Delph bukan ya? kejauhan. Nggak, maksudnya yang di bawah Pep tuh ada beberapa nama yang dibeli mahal, pemain Inggris juga, Premier League proven, tapi malah jadi tuh nggak jadi apa-apa gitu. Iya. Tapi memang benar kata lu, kalau Henderson masuk, ada chance gede karena Rodri menua dan Dan katanya ada kabar Silva Rodri kemungkinan pindah juga ya ke Madrid ya? Nggak tahu tuh. There's news that he wants a move. Dia pengen pindah atau dia pengen move lah ke Real Madrid. Rodri kalau pindah ke Real Madrid dikata-kata nama Atletico sih. Dia dari Atletico Iya. kan. Iya. Itu gila sih dan It's happened before, Courtois. Banyak oh kok. iya sih benar Banyak, sih. banyak, Iya, banyak. iya. Pernah Dan, kejadian. dan bahkan katanya pelatihnya Madrid Mourinho kemungkinan. Iya. Oh iya? Iya, kemungkinan. Lagi nego mereka, lagi nego. Ya, Dia lagi mau di-post berarti sama 80 Perez ya. taruhlah Anderson gua, ya. Premier League proven lah ya pengennya gua Elliot Anderson, Adam Wharton boleh lah. Ada Enggak, Morton belum ya, katanya belum. tuh mainnya, cara mainnya Mirip-mirip ya. mirip sama Maino, iya betul. Iya. Jadi ya Anderson sih. Oke, Elliot Anderson. The realistic choice menurut gua, Tonali, Baleba, Tchouaméni, maksudnya yang open ya, Iya. Premier League or not. Iya. Baleba, Tchouaméni, Tonali, Elliot Anderson. Elliot Anderson, dan udah. Mungkin ada yang fringe, yang Pemain di itu tepi-tepi. Wolves, Neves. Oh ya, Neves. Cuma menurut gua banyak yang mention Neves. kalau misalnya Ruben Neves. oh no, something Gomez. Ya apa pokoknya pemain. Joe Gomez. Ya, Joe Gomez, Gomez kok. Joe Joe Neves sama itu. Itu menurut banyak yang mention kalau misalnya dia itu technically masih kurang. Kalau misalnya mau digabungin sama Mainu sama Bruno starting lineup Manchester United, mungkin kalau jadi lapis kedua, kalau misalnya Itu Ugarte yang 40-nya jual, kali. itu yang 40-nya Siapa? mungkin. Oh iya. iya. Joe Gomez. Gomez. Joe Gomez. Fernandes, West Ham. Wah, Ya, itu gue boleh suka. tuh, boleh tuh. Itu gue suka. Gua suka. Karena dia season ini nggak tahu lagi bagus banget. He's been very good. He wins aerial duels. Dia kuat. Ya itu boleh tuh. Dan Premier League proven. Menurut gue, kalau gue sih, Academy Sporting kok. iya. Nah, menurut gue sih lebih sukanya Tchouaméni. Tapi kalau misalnya kita memang mau balik ke formula yang sudah works, yaitu Premier League proven, paling make sense yang nggak harganya di atas Tinggi, 100 juta. Fernandes dari Iya West Ham. betul, West Ham bener. Apalagi West Ham kalau degradasi. Kemungkinan Yup. degradasi Benar. sih. Tapi kalau besok menang. Tapi kalau Spurs degradasi kita pretelling Spurs aja palingnya. Ya palingnya Oh, sih. palingnya boleh Palingnya. Iya kan? Pemain tengahnya. Bentakur. Pape Matarsar. Pape Matarsar bagus juga. Ya, Iya kalau bisa tuh. 80 juta itu. Kalau 40 juta tuh Tadi Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, terus ada lagi si Alex Scott. Gomez, Alex Scott. Scottnya Alex Scott. Bermaut. Tapi kan Alex dia Scott lebih itu ke lebih attacking, forward, iya. lebih attacking dia. Oh Alex iya Scott. sih, bener. Soalnya James Garner gue mau nggak apa-apa gue 40 juta. Aduh, pengen sih gue balik lagi. Gitu. Terus Gue sempat ngedengar kemarin itu ada interview Bruno, terus dia mention kalau misalnya salah satu pemain akademi yang dia pengen banget main banget, James Garner. Pas James dia masih di Garner, iya, akademi, iya. terus sekarang cabut ke Everton sayang iya banget. makanya kalau dia balik sih menyenangkan sih. Iya. Ten Hag yang jual ya? Iya, enak. Terus kalau yang 20 juta itu ada si ini Hayden Hackney sama Shea Charles. Oke. Shea Charles itu pemain dari Southampton. Kalau Hayden Hackney Middlesbrough. mantan pemainnya Carrick di Middlesbrough, masih 23. Tapi gua justru ini mungkin bisa jadi unpopular opinion, bukan pemain muda justru kok. apa? Gue pengennya pemain tipikal kayak Szoboszlai, Sabitzer. Oh. Waktu itu tipikal Marcel Sabitzer. Iya, yang mungkin dia bagus tapi umurnya udah 29, 30, 20 juta untuk yang beneran mateng kalau menurut gua. Kayak Shaka gitu ya. Wah, Kemarin sempat dibahas tuh. Iya. Di podcastnya Katanya- Peter Schmeichel, Nicky Butt sama Yup. Paul Scholes. Si Peter Schmeichel ngomong kayak, gue sih pengen Granit Xhaka. Cuman Scholes enggak sih. Kalau Granit Xhaka nggak mau dia Nggak kayaknya, mau sih. terlalu rival. Karena menurut gue juga, lu beli Shaka, lu beli, ya istilahnya lu kayak beli Casemiro versi jeleknya, lebih slow midfielder yang nggak bisa track back. Maksudnya track backnya nggak cepat, sprintnya nggak cepat. Experience yes, progression ke depan yes, deep balls oke.
Tapi ya masalah-masalah yang sama yang kita hadepin kalau misalnya ngelawan tim-tim yang mainnya lewat tengah, penetrate-nya lewat tengah, quick passing kayak kemarin lawan Liverpool kita kecelai beberapa kali. Iya. Bakal kerasa juga sama Xhaka gitu. Dan Xhaka nggak bakal bisa main 60 game per season. Most likely 35 a season. Tapi nggak, Sunderland bisa sampai sekarang bertahan Premier League karena ada Xhaka loh. Tapi dia kan cuma di Premier League. Yeah, he's not playing any other. juga He's not playing any other leagues ya. Jadi menurut gua ya udahlah, kita cukup ada defenders kayak Harry Maguire yang dengan tekan kontrak baru. Experience-nya di situ, Bruno experience-nya di situ. Untuk yang lain-lain udahlah, kita regenerasi lah. Gue sih personally gue suka Tchouaméni sama Fernandes. Itu Kalau dua untuk ya? infield-nya. Kalau misalnya gue Ugarte cabut, Casemiro cabut kan, udah kalau itu udah fix. Tchouaméni karena gue suka banget profilnya, dia besar, win aerial duels, dan dia juga passing to the final third-nya, statistiknya lumayan bagus. Dan Fernandes, in terms of Premier League proven, gue suka. Ya, tapi itulah. Ya, semoga. Tapi yang salah trik itu satu yang mereka 20 jutaan itu. Ya, Jarang ada yang 20 juta tuh jarang kalau menurut gua. Iya. Kalaupun ada ya. Belum mateng atau udah tua. Betul. Itu Ya, sih. itu kalau sekitar pemain tengah. Iya. Terus kita bahas apa? masih banyak Ini PR kita. langsung aja di preview. Masih banyak PR kita, men. Sebenarnya left back juga perlu dibeli. Emang Iya. kan? Terus habis left itu- back sama striker katanya. Ya, Bek striker kanan. juga mau, back kanan juga. siapa? Nah, kemarin tuh gue baru lihat tuh soal bek kanan. Sebetulnya tuh kalau kita kesal sama Diogo Dalot, itu karena gol-gol, kesempatan gol-gol Iya, nggak masuk. nggak jadi gol. Sampai-sampai tuh captionnya, gue bingung sama ini orang. Nendang ke langit mulu. Makanya kemarin tuh lawan Pusing Liverpool gua. harusnya Gol jadi itu, 4-2. iya. Tendangan pengusir pelatih. Iya. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Mental kok kayaknya. Kok bisa nih katanya kok kosong. Kaget dia. Dia juga kaget. Ayo gue bisa. Iya, panik itu dia panik sendiri. Jadi over motivated kayaknya, Iya. jadi ke atas, jadi overpower, aduh. Kalau left back, gue sebenarnya kemarin kan ada isu kalau misalnya Miles Lewis Kelly. Waduh. Iya. Karena dia nggak dimainin season ini dibanding season lain. Season Kemarin. Kemarin main dan bagus banget. Jadi DM tapi. Jadi DM, makanya gue pas ngeliat, alah nih kayak mahal nih harganya nih buat umur 19 tahun lagi dari Bagus, Arsenal bagus. lagi. Sumpah. Susah nih Tapi bakal tipikal beli. Arsenal suka gitu tau. Zinchenko dulu dijadiin DM kadangan. Iya. Iya. Back itu. Ya, tadi PR-nya masih banyak back kiri, striker. Iya. Striker yang kayaknya yang ini sih, yang kayak tipikal Cavani juga boleh dulu, Ergos gitu-gitu boleh. Iya sih. Yang lebih mobile ya. Enggak, maksudnya yang udah matang. tua dikit yang ya. matang. Tapi ya terlebih daripada itu kan sebetulnya yang paling penting di antar pemain menurut gua tetap lagi soal pelatih, dan sampai sekarang kan Belum di Michael Carrick ini belum dipermanenkan juga, entah atau karena nunggu akhir musim, mungkin udah disiapin tapi nunggu akhir musim, atau kedua mungkin nunggu Luis Enrique kalah dari Bayern Munchen, cuman kan menang Iya. dan kayaknya ya bisa juara lagi kan nih. Gue dengar kabar, Luis Enrique. kalau misalnya Michael Carrick itu udah ikutan recruitment meetings untuk season depan. Ya, betul itu ya. Iya, dan Carrick ngomong katanya sendiri. dia dapat hak veto untuk itu. Yap. Gue juga sempat baca kemarin, ada dapat hak veto untuk pemain lah gitu. Dan memang Michael Carrick sekarang lagi sering, itulah pertanyaan emas yang lagi sering dilontarkan ke Iya. dia. Lo bakal di sini nggak musim depan? Iya. Lo bakal masih manajer Manchester Iya. United nggak? Iya. Cuma yang dia nggak bisa bilang apa-apa, yang dia mention adalah untuk rekrutmen musim depan, meetingnya gue udah ikutan. So we don't know what that means. Iya. Ya kalau gue sih ngerasa Manchester United masih ngelihat banyak peluang. Ya. Kalaupun bolanya di Michael Carrick juga lagi punya bargaining power sekarang. Iya, karena dia udah menangin Iya. tiket dan dia juga menang lawan Big Six ya. Big Iya. Six. Sama semuanya kan. Semuanya yang dia hadapin. Ya itulah statistik, kita nggak usah ngomong lah, statistik udah pasti dia overachieve lah kalau kata gue sih. Menurut gue overachieve dibanding Ruben Amorim, dan bahkan dia menyulap pemain-pemain ya jadi kayak sekarang gitu loh. Cuman memang permasalahannya adalah ya selain dia sulit untuk nemuin formula ya sejauh ini ya formula ngelawan tim-tim yang low block dan high press gitu. Dia juga kurang untuk memanfaatkan pemain muda sih. Pemain akademi. Iya, Nah, belum. itu tuh pertanyaan juga sebetulnya, kenapa sampai sekarang Michael Carrick nggak mainin pemain muda sama
yang main itu aja kalau mau dibilang. Iya. Zirkzee selalu main di menit-menit akhir. Terus sisanya ya bisa main karena kebutuhan tim, karena yang lain cedera. Cedera. Kalau gua masih bertanya-tanya sih sebetulnya, Carrick ini mau main seperti apa gua nggak tahu. Iya, setuju gua. Karena so far main selama ini masih reaktif. Lawan Iya, Liverpool aja ya bagusnya babak pertama, kenapa gue bilang bagusnya babak pertama doang, itu juga cuma 15 menit awal. Kalau babak pertama gue bilang bagus banget itu kalau 4 gol atau 5-0 tuh. Lo udah mulai anti Carrick ya? Enggak, gue nggak anti. Oke. Justru gue mempertanyakan Carrick ini mau main seperti apa. Karena dengan kalau sekarang kan apa sih, ya udah Sesko, Cunha, Mbeumo, mentok-mentok Casemiro, Bruno, Lingham sama Casemiro, ya kan, untuk heading. Nah sekarang udah musim depan udah pasti nggak ada Casemiro, kita nyari pengganti Casemiro nggak mungkin. Ya mau nggak mau kan ubah cara main dong, memaksimalkan pemain yang ada ya. Masih mempertanyakan sih gue, Carrick akan main apa ya 4-2-3-1 pasti, tapi cara mainnya gimana, atau mungkin akan lebih ya udah reaktif football aja. Yang kita lihat sejauh ini yang pasti adalah satu, defensively lebih solid dengan Michael Carrick dan Steve Holland dibanding Ruben Amorim. Setuju. Yang kedua, kita di counter attack lebih efektif dibanding sama Ruben Amorim. Ya. Tapi Itu lawan tim-tim gede. apa? Itu lawan tim-tim gede dan bukan lawan tim kecil karena Iya. mereka low block. Menurut gua, kalau misalnya kita mau stick with Carrick, kalau misalnya memang type of play-nya dia seperti kayak gini, yang reaktif lah istilahnya, counter attacking, defensively solid, istilahnya kayak Ole lah, Iya. ya kan? Tapi lebih smooth Ole sih kalau menurut gua. Apa? Karena Ininya, pemainnya juga mendukung. transisinya. Pemainnya beda. Pemainnya Waktu mendukung. itu pemainnya Pogba, mendukung semua, Rashford, iya. Greenwood. Menurut gua, kalau misalnya mau mainnya kayak gitu, I am fine. Karena setelah kita kemarin ngelihat Ruben Amorim nge-manage Manchester United, itu recycle bola kiri, kanan, coba attack, balik lagi ke belakang. Gue lebih mending kita nunggu, kita receive pressure, abis itu counter attack, dan counter attack-nya works. Yeah. That's me personally. Karena gue lebih suka kayak kemarin deh lawan Liverpool, 35 minutes pertama. Itu bola-bola first touch over the top ke Bruno di kanan, Mbeumo ke Cunha, iya. bagus-bagus men. Tapi di sepertiga akhirnya Ya, final jelek third-nya banget. kurang. Final third-nya jelek banget. Tapi itu Iya. masalah menahun nggak sih? United tuh nggak tahu ini bola tuh mau diapain gitu sebenarnya. Iya. Kayak kurang Iya. presisi aja. Kayak yang umpannya Bruno ke Sesko, ya tiba-tiba kena tangannya kiper Iya. dulu lah, apalah. Itu Oh, itu jadi mah ditarik Sesko-nya. Emang ditarik? Iya, ditarik itu. Sama Van Dijk. Iya. Walaupun hand ya? Enggak yang Sesko kan? Yang setelahnya. gol itu ya, yang gol itu sebelumnya kan ditarik. Pas bolanya lewat ya Iya. pertama kali. Oh, sayang banget tuh kalau enggak dapat assist. Bukan ditarik Van Dijk itu. Ditarik. Yang Siapa? Tarik leasing. Enggak bayar dia, nggak bayar. Matel. Iya. Iya, ditarik. Pokoknya Curtis bukan, Jones ya? bukan ditarik Curtis Jones, Curtis benar, Jones. ditarik Curtis Jones. Itu kenapa nggak penalti juga tuh? Ya kan bolanya belum mati, terus bola lagi serangan, jadi kayaknya nunggu mati dulu Wasit. baru cek VAR. Ya Wasit intinya Inggris. sih kalau gua lihat Carrick sekarang penasaran dia akan main seperti apa musim depan. Ya kalau gue sih masih stay Carrick. Kalau kandidat lainnya tuh sekelas Iraola, Iya. Glasner, gue pasti Iya, Carrick iya, aja. iya. Kalau Luis Enrique available mah dengan senang hati sini gitu. Gue semakin kesini semakin sadar kursi pelatih Manchester United itu nggak kayak job-job atau basically jabatan-jabatan lain di dunia ini. It's so different. Ya. Lo mau masukin Luis Enrique, Nagelsmann, Pochettino, siapapun lo mau masukin di situ, mereka satu yang akan terjadi kaget. Ini kok gue tiba-tiba nge-interview 50 kali dalam seminggu. cuy. Iya, setuju. Bedanya, Carrick dan Ole, kenapa Ole sukses pas pertama kali take over Manchester United, mereka udah tahu ekspektasi itu gitu. Udah terbiasa. Bedanya kalau menurut gua, kalau misalnya kita dissect lagi deh, dulu tuh Ole kecelai gara-gara siapa sih? Ronaldo kan? datang, Itu iya. ada. Kalau misalnya Ronaldo nggak jadi, Beda dan sih. itu ada Woodward loh. Iya. Sekarang kalau bisa dibilang ya, meskipun banyak pemecatan, abis itu staffnya banyak yang dipotong, banyak yang dipangkas, under Ineos, pembelian kita satu udah lebih stabil. Kita nggak ada pemain-pemain untuk marketing, tapi Iya. untuk
fix the team. Ya. Dan Ineos, masalah mereka sama Amorim itu kemarin apa sih? Ruben Amorim bilang, I am the manager of this team, I'm not a coach. Yang dicari sama Ineos itu istilahnya coach yang lo bisa diem, lo nurut. Lo kalau misalnya ada rekomendasi pemain, lo kasih ke kita, kita akan either beliin atau kita kasih rekomendasi Option, yang 11-12 mirip sama yang lo mau. Iya. Carrick itu menurut gue ya cara dia, demeanornya dia, attitude-nya dia kan kayak gitu ya, nyantai, kayak nggak ada masalah, kayak nggak peduli gitu. Menurut gue Carrick adalah kalau misalnya lo emang nyari coach dan bukan nyari manager, Carrick adalah appointment manager paling tepat untuk sekarang dan untuk kedepannya. Iya. Karena kalau misalnya Carrick fail, salahnya bukan Carrick lagi, salahnya udah Ineos. Karena kalau sebagai coach, kita kayaknya nggak bisa cari yang alpha banget sih. Exactly. Lo expect Luis Enrique buat datang, terus lo treat dia kayak Ruben Amorim, Kalau pergi coach juga. ya, tapi kalau ditawarin posisi manajer, lain hal. Kayak Sir Alex gitu kan, memang harus yang alpha, yang dia bisa decide something gitu. Kalau misalnya Carrick kan dari tiap waktu dia main juga dia tuh Robin gitu. Dia bukan Batman gitu. Underrated player aja yang nggak kena spotlight, tapi sebetulnya jantungnya di situ. Iya. Lo disuruh dia ngerjain sesuatu, dia kerjain. Udah selesai, pulang. Kayak gitu istilahnya. Jadi, makanya gue agak bingung sama orang-orang yang minta Nagelsmann, Luis Enrique, kayak banyak pandit-pandit yang minta kayak gitu. Ngerti gue, lo mau manajer gede. Tapi selama ini kita punya manajer gede udah kurang apa sih? Iya. Louis van Gaal, Mourinho. Tapi itu belum Ineos. Oke, sekarang udah Ineos. Dan modelnya Ineos adalah Punya director of football juga. Director of football. Kita kalau bikin rekrutmen, kita nggak akan ngasih manajer full control. Kita sama manajer work together, kita meeting, kita cari pemain lu yang mau lu siapa, lu perlunya siapa. Kalau itu terlalu mahal atau nggak available, kita akan ngasih lu opsi 1, 2, 3, lu pilih dari opsi itu. Dan lu akan ditanggungjawabkan karena lo yang minta profile player seperti ini. Ruben Amorim kemarin kan cabut gara-gara itu. Terus lo expect manager dengan mungkin CV-nya nggak setebel Amorim ya, tapi egonya sama kayak Amorim, kayak Luis Enrique, Nagelsmann, yang terjadi bakal 3 tahun lagi dia bakal cekcok lagi sama Ineos. Habis itu kita nyari lagi nanti interim manager, nyari lagi. Menurut gua mendingan kita setia sama Carrick aja. Karena emang dia attitude-nya, personality-nya juga udah cocok. Iya. Semua pemain juga udah. Dan sebenarnya masalah pelatih yang mungkin bukan alpha man ya, itu tuh dia nggak bisa ngehandle ruang ganti. Itu tuh masalah utamanya. Tapi kita beruntungnya punya Carrick, dia itu adalah salah satu legend klub gitu. Jadi sedikit setidaknya di respect. Dan dia tahu jeroannya. Dan dia tahu budaya dari culture-nya culture-nya United gitu, sehingga agak di respect gitu. Jadi oke lah dia dalam sisi pribadinya dia Robin, dia sideman gitu, sidekick gitu. Tapi sebenarnya dia legend gitu, yang mana pasti akan didengar juga. Dia tahu, dia pernah juara Champions League, dia pernah ada juara Premier League, dia pernah ada di titik United jatuh gitu, dia ditinggal semua di Premier League. Dia naik turunnya udah ngerasain gitu. Kecuali FA Cup ya dia nggak menang. Kecuali World Cup. Ya itu dan FA Cup masih menang kok, FA Cup masih menang dia. dan yang membedakan dia dengan Ole kan, Ole belajarnya cuma satu pelatih, dia berbagai macam pelatih dan ngerasain naik turunnya United gitu, tahu lah. Ya gue sih setuju sih. Turbulensinya. Even Mourinho pun juga setuju kok kalau Carrick yang lanjut. Iya. Si Mourinho ngomong kayak ya udah sekarang. Oh iya kan dia pernah kan Carrick. Coba aja sekarang pakai orang mereka sendiri dibanding pakai orang luar sendiri. Betul. Karena kan dari dulu kita nyari apa sih DNA-nya United? Ya udah cari pakai pemain yang dari culture-nya United aja, itu DNA-nya sebenarnya. Tapi jangan Gary Neville sama Roy Keane juga kan. Iya, jangan. Karena itu kan udah kelihatan CV-nya kayak gimana. Tapi gitu. nih kita kepanjangan, kita bakal Sabtu ini bakal melawan Sunderland. Sunderland, kayak kita early kick off ya nih kayak paling pertama ya. Enggak jam 9 enggak early. Oh, bukan jam 9 ya? Oh, jam 9. Oh, ya akhirnya ya. Setelah sekian lama dapat jam 9 lagi. Ya kan ini 9 terus kan bakal? Kemarin jam 9 juga, Bre. Next. Liverpool jam 9 juga. Setengah 10. Setengah 10. Oh iya, setengah 10. Kayak besok jam 9, minggu depan jam 9. Minggu depan Sabtu lagi ya? Last match jam 10. Minggu depan lawan Nottingham Forest. Nottingham Forest at home. Sabtu. Old Trafford ya. Ya, ini sih. Yap, last home game. Ya, ini besok away kita ke Stadium of Light. Ya. Lawan Sunderland di pertandingan pertama. Di OT apa? No, Stadium of Light. Stadium of Light. Yep. Ya. Lawan Sunderland
di pertandingan pertama kita tuh 2-0. Menang, 2-0. Si golnya Sesko sama Mason Mount pertama golnya di Old Trafford. Itu nggak salah gol keduanya Sesko deh di Premier League musim itu, dan Amorim masih. Iya, masih Amorim dan ya lawan Sunderland sih harusnya nggak susah lah ya. Mainin pemain akademi atau enggak? Belum lah, nanti terakhir kayaknya. Harus sih kata gua. Tapi yang di U18 mungkin nggak akan main karena tanggal 14 Mei mereka akan Ada FA Cup. Feeling gua yang Lawan mainin akademi kayaknya di Old Trafford. Last home game ya. Last home game-nya kayaknya. Dan United hanya dari sisa 3 pertandingan 9 poin maksimal. United hanya butuh 4 poin Untuk ngunci peringkat 3. Yep. Yaitu pun kalau Liverpool dan Aston Villa besok sama-sama menang. Tapi kalau mereka besok dua-dua kalah dan United menang, ya udah kunci peringkat 3 udah buat kita. Siapa yang nyangka peringkat 15 hancur-hancuran sekarang peringkat 3? Iya, nggak ada. Musim berikutnya. Nggak ada. Semua ya Amorim itu penyebabnya Amorim. Iya, gue benci Amorim. Iya. Siapa yang nggak benci Amorim? Coba fans United. Coba. Gue cuma gitu doang. Aman aja gue mau benci Amorim, benci Arsenal juga boleh. Ya sebel aja. Cuman gue tetap mempertanyakan kenapa sih Amorim ini sebetulnya, dan gue penasaran next career-nya di mana. Udahlah kalau soal taktik menurut gue Bisa dibahas lah itu ya. Dia pelatih yang bagus. Sunderland pasti akan mati-matian karena ngincer Eropa. Tapi kalau United ya udahlah pasti nunggu aja, reaction aja. Iya, apalagi main di Stadium of Reaction Light sama ya. kita reaction. Di sini ada Bruno di situ. Misi abangku. Tolong scan ya barcode sini buat beli tiket ke balik lagi ke UK kayak gitu. Gitu. Udah semuanya prediksi lah. Skor 2-0 2-0. Manchester United. 2-1 Man United. 3-0 Bruno Fernandes assist 3-3-nya. Perlu 2 dia ya. Hah? Perlu 2 dia ya. Supaya pecah. Break the record. Tapi gue juga berharap ini sih Kunya sama Bumo ngegolin. Golin lagi supaya Double digit. Ya, double digit. Kunya udah double digit belum? Belum. Sesko yang udah double digit. Bumo sama Kunya tuh 9 Sesko udah kalau nggak 12. Ya. 11. Sesko 11. sama FA Cup 12. Oh iya, maksudnya iya, aja kita balik. itu. Iya. Kalau Bumo tuh 8 apa 9 kalau nggak salah. Bumo 9, punya 9. Nah, ya, 9 iya. masing-masing 1, 10. Satu udah cukup lah ya. Bruno asis dua-duanya. Nah, Tambah 1 lagi. Nama lagi. Berarti 4-0 besok. jadi 3-0 tuh Casemiro, Bruno, Bumo. Casemiro, Kunya, Bumo, Nah, udah. yang asis Bruno semua. Nah, itulah. sisanya 2 pertandingan main akademi. Gitu betul. Iya nggak ada lagi pincer. Gue mau Bruno dapet cetak gol lagi juga. Ini main career mode ya? Bukan main Premier League, ini career iya. mode. Ngarep mode. Terus ini Bruno tuh 21 asis dan 11 gol pengennya ya. Iya sih, Keren banget ya. Iya. Karena dia 8 apa 7 kalau nggak salah. Golnya Si Bruno. Bruno. 8. Nah, 8. Bisa double digit dua-duanya. Oh, berarti Iya. besok 5-0. Kalau di basket tuh double-double. Nggak ada. 5-0 besok. 2-nya penalti dia ambil semua, 3-nya dia assist. Ya, mulai halu ya. Masih ada secara matematis bisa juara nggak? Nggak kan? Sedih banget udah nggak bisa ngejar Arsenal sama Iya, City. aduh. Per hari ini United sudah tidak mungkin lagi juara. Aduh. Ngejar City bisa kayaknya. Bisa ngejar Bisa ngejar City. Kemarin dia draw kan? Lawan... Bodoh banget pakai. Everton. Ya udah, tulis di kolom komentar kira-kira skor dari United versus Sunderland berapa dan juga tadi 150 juta kalian pengen siapa dan berapa harganya kira-kira? Betul, dan ya udah lah ya, manajer pasti carry lah ya. Dan jangan lupa nonton live reaction hari Sabtu jam 9 di YouTube ya, YouTube The United Wave. Oke, see you guys, sampai jumpa di live reaction hari Sabtu.